Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk ngaji kita ini tentang kitab Bidayatul Hidayah sampai bab tentang adabul khuruj ilal masjid. Hari ini kita akan membahas tentang adabul dukhulil masjid. Karena pembahasannya panjang, ini nanti mungkin tidak cukup untuk satu kali pembahasan. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh sahabat serta seluruh ulama salafus solih, utamanya muallif hadzal kitab, guru-guru kita semuanya, serta orang yang belajar kitab ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi junudi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin muallifin khususan khasai la hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'i talamidina syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjidi utawi iki iku bab mertelaken tata kramane manjing masjid. Fa idza aradta mongko ari kalane ngarepaken sapa sira ad-dukhula ing manjing ilal masjid maring masjid. Faqad dimongko dinginna sapa sira rijlaka ing sikil sira al-yumna kang tengen. Wa kulan ngucap sapa sira Allahumma sholli ala Muhammadin engkol Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma du Gusti Allah sholli mugi paring tambahi rahmat takzim tuan ala Muhammadin ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan muga paring tambahi rahmat salam panjenengan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Bab ini menerangkan tentang adab, etika ketika kita mau memasuki masjid. Jadi masjid ini merupakan salah satu tempat yang paling bagus di dunia. Jadi sebaik-baik tempat di dunia itu adalah tempat yang digunakan untuk masjid. Tempat untuk ibadah kepada Allah, untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang paling baik di dunia, itu adalah masjid. Nah, ketika kita mau masuk ke masjid, maka salah satu di antara adab kita adalah faqaddim rijlaka al-yumna, mendahulukan kaki sebelah kanan. Ya. Jadi ketika kita mau masuk masjid, maka lepaskan sendal kiri, kemudian letakkan kaki kiri di atas sendal kiri, baru kemudian melepaskan sendal kanan dan langkahkan kaki kanan ke lantai masjid yang pertama. Nah, ini kadang-kadang kita kan agak kebingungan. Orang awam kadang-kadang ini ya termasuk kita-kita ini
Kita seperti saya ini kadang-kadang kebingungan ketika kita mau masuk ke masjid. Sunnahnya kita melepaskan sendal itu kan pakai kaki kiri dulu, kemudian kanannya. Lah kadang-kadang kan masuk masjid itu melangkahnya kan harus yang pertama. Piye kadang itu ya so lonong bablas begitu aja. Nah caranya begitu. Jadi caranya kalau kita mengikuti tuntunan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama salafus sholih, lepaskan sandal di kaki kiri, letakkan di atas sandal kiri, kemudian kaki kanan dilepaskan sandalnya, baru kemudian kaki kanan itu yang melangkah pertama untuk menginjak kaki atau menginjak bukan kaki, lantai masjid yang pertama. Jadi faqaddim rijlaka al-yumna. Nah, ketika kita memasuki masjid, waqul, katakan. Maksudnya di sini disuruh untuk berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Diawali dengan sholawat dulu kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sholawat itu sangat penting kedudukannya. Sholawat itu sangat penting kedudukannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ad-du'a mu'allakun bainas sama'i wal ardh hatta yakuna awwalahu thana'an lillah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ditangguhkan oleh Allah, digantung antara langit dan bumi, artinya enggak sampai kepada Allah. Hatta yakuna awalahu, sampai kawitane doa, awal permulaan doa itu diawali dengan thana'an lillah, memuji kepada Allah, wassalatu ala nabi, juga bersolawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting. Setelah itu bagaimana doanya? Allahumma firli, Allahumma du Gusti Allah ighfir mugi ngapura tuwan li maring kula dzunubi ing pira-pira dosa kula. Waftalan buki muka kentuan li krono arai kula abwa barahmatika ing piro-piro lawange rahmat kawelasan Tuhan. Jadi doa niki, Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwa barahmatik. Ya Allah, jenengan sempunten kula, jenengan sepunten dosa-dosa kelepatan kula ya Allah, jenengan bikaaken lawang kawelasan kagem kula. Karena kita ini hidup di dunia ini kalau tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, ya sudah gak ada hal yang diharapkan lagi. Menungso iku luweh okeh eleke ketimbang apike. Hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita merasa benar dan menganggap orang lain itu selalu salah. Ya memang kita harus punya keyakinan apa yang kita lakukan itu benar, tapi jangan kemudian menjustis apa yang berbeda dengan kita, orang lain yang berbeda dengan kita selalu dengan hal yang salah. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu justru yang salah, orang lain itu justru yang benar. Maka Al-Quran itu secara tegas mengatakan, wa inna iyyakum lafi dhalalim mubin. Rasul itu mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman demikian, ini ketika mensifati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang ngobrol-ngobrol atau mungkin ya berdebat dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Ya mungkin saja saya yang atau Anda yang berada dalam kesesatan. Yang jelas ada yang benar, tetapi mungkin saya yang boleh jadi saya yang benar, atau mungkin Anda yang salah, atau Anda yang benar dan saya yang salah. Itu ada kemungkinan untuk ke sana. Maka untuk mengklaim orang, menjustis orang, ngarani wong sesat dan lain sebagainya, itu bukan wilayah kita. Kalau berbeda pendapat, monggo, nggak masalah ya. Itu harus betul-betul kita pahami ya, harus kita pahami. Jangan sampai nanti ini terjadi. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Waftahli, mohon kepada Allah supaya Allah membuka bagi kita pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma ra'aitalan ing dalem semangsane weruh sapa sira fil masjid ing dalem masjid. Weruh man ing wong yabiu kang dodol sapa man au yabta'u utawa tuku sapa man. Fakul monggo ngucap sapa sira la arbaha muga-muga ora paring badi sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dodolan sira.
Jadi ketika kamu melihat di masjid ada seorang yang berdagang, dodolan yang jero masjid gitu ya, berdagang di dalam masjid, maka doa ada. Ngomong sing banter, ya Allah muga-muga sampean lek dodolan ora bati. Loh, kenapa demikian? Masjid itu bukan tempat untuk berdagang. Masjid itu adalah tempat untuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai masjid digunakan untuk hal-hal yang hanya memburu keuntungan yang sifatnya duniawiyah saja. Mek golek bondo tok, itu jangan. Wa fakul wes wa idza ra'aita lan ari kalane weruh sapa sira fi ing dalem masjid man ing wong yang syudu kang nupre sapa man dolatan ing bondo kang ilang fakul mungko ngucap sapa sira laradda muga-muga ora balekaken sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira dolataka ing bondo ilang sira. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur amaro perintah sapa Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang mencari barang yang hilang di masjid, maka doalah saja muga-muga Gusti Allah ora balekne bondomu sing ilang. Artinya apa? Itu sesungguhnya adalah peringatan kepada orang tersebut agar orang tersebut tidak mencari sesuatu yang hilang, harta dunia yang hilang, mbuh duit utawa apa ning masjid dan lain sebagainya, itu biar tidak dilakukan hal seperti itu. Ya, biar tidak dilakukan seperti itu. Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhalta mongko ari kalane manjing sapa sira al masjid ing masjid fala tajlis mongko aja lungguh sira hatta tusollia saengga salat sapa sira rakaatai tahiyati ing 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Jadi ketika kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai kita duduk terlebih dahulu sebelum kita menunaikan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan, suatu bentuk penghormatan kita terhadap rumahnya Allah, yaitu berupa masjid itu, tempat ibadahnya Allah. Jadi Baitullah, bukan Baitullah Ka'bah itu ya termasuk bagian, tapi masjid itu termasuk Buyutullah juga, yang di sana kita bisa melakukan, siapapun boleh dan bisa melakukan ibadah. Maka tidak ada penghormatan yang sangat dianjurkan kecuali kita masuk ke dalam masjid itu kemudian menunaikan sholat. Kita masuk rumah nggak ada perintah untuk tahiyatul bait, nggak ada. Yang ada tahiyatul masjid, ya masuk masjid itu masuk pasar nggak ada perintah untuk tahiyatul pasar, tahiyatul sub nggak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Bahkan di saat yang mungkin itu sudah tidak diperkenankan untuk melakukan sholat, seperti contoh ketika kita ketika waktu setelah sholat subuh sampai naiknya matahari 1 dhira untuk waktu duha itu, maka itu kita masuk masjid dibolehkan ini untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini namanya adalah sholat yang dzawil asbab, itu tetap diperbolehkan. Dalam Ihya Ulumuddinnya. Atau mungkin kita masuk ke masjid di saat setelah selesai sholat asar, di mana setelah sholat asar itu kan tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah apapun, tapi khusus ketika kita masuk masjid karena ada dzawil asbab itu, maka itu diperkenankan, diperbolehkan untuk melakukan. Ini penting. Jadi termasuk diantara penghormatan kita terhadap masjidnya Allah, ya. Failam takun mengko lamun ora ana sapa sira iku ala taharaten tetep ing atase suci. Aulam turid utawa ora karep sapa sira filah ing lakoni salat tahiyatul masjid. Kafat ka mengko nyukupi ing sira apa albaqiyatu sholihatu. Qaul utawa lafat albaqiyatu sholihatu salasan kelawan ambal kaping 3 wakila lan den ngendikaken apa arbaan qaul arbaan ambal kaping 4. Jadi kalau memang terpaksa kita misalkan pada waktu masuk masjid itu dalam keadaan tidak suci, nggak bisa untuk melakukan tahiyatul masjid,
Atau kita suci tapi kita tidak ingin untuk melakukan tahiyatul masjid, maka cukup dengan membaca misalkan al-baqiyatus sholihatu. Lafaz ini cukup al-baqiyatus sholihatu. Jadi cukup membaca itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Al-baqiyatus sholihatu diucap 3 kali, atau ada yang mengatakan itu adalah 4 kali. Wakilan dan ngendikaken salasan, apa salasan kol salasan kelawan ambal kaping 3 lil muhdisi keduweni wong kang hadas, wahidatan ambal kaping sepisan lil mutawadhi keduwe wong kang duweni wudu. Jadi ada yang mengatakan 3 kali bagi orang yang berhadas, cukup sekali bagi orang yang punya wudu. Fa ilam takun mungko lamun ora ana sapa sira iku sholaita salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira rakaatail fajri ing 2 rakaate salat fajar. Fayujzika mungko nyukupi ing sira apa ada uhuma nglakoni rakaatil fajri anit tahiyati saking salat tahiyatul masjid. Jadi kalau misalkan kita belum sempat untuk salat sunnah rakaatil fajri, ketika ini maksudnya ketika kita masjidnya dalam waktu pagi hari mau menjalankan salat subuh, maka cukup dengan kita melakukan salat tahiyatul masjid 2 kali, itu cukup sebagai penggantinya rakaatil fajri di rumah itu. Jadi dalam kaidah usul fikih itu kan ada yang menyebutkan, jadi ketika ada sesuatu yang tujuannya itu sama, ya, tujuannya itu sama, maka cukup mengerjakan salah satu di antaranya. Jadi podo-podo sunai sholat, ya podo-podo sholatnya sunnah, podo-podo sunai, maka itu cukup satu yang dikerjakan sudah mewakili untuk yang lainnya, ya. Tahiyati fa idza faragta mongko ari kalane wis rampung sapa sira munarok ataini saking 2 rakaat fanwi mongko niat sapa sira al i'tikaf ing i'tikaf. Setelah itu kemudian niat i'tikaf, ya. Setelah selesai salat 2 rakaat niat i'tikaf. Lan donga sapa sira bima kelawan perkara dak akan donga sobihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoa sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatil fajri ing dalam sawise 2 rakaat salat fajar. Piye dungane iki dawa dungane, nanti tidak akan cukup sampai akhir, hanya beberapa aja lah yang saya bacakan, penggalannya nanti insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Fakul mongko ngucap sapa sira Allahumma inni engkol Allahumma inni Allahumma du Gusti Allah ini temen setune ingsun iku as'alukan yuwun sapa ingsun ing Tuhan rahmatan ing kawelasan min indika saking ngersa Tuhan tahdi kang paring pituduh Tuhan biha kelawan rahmah kolbi ing ati kula wa tajma'ulan ngumpulaken Tuhan biha kelawan rahmah syamli ing perkara sing pisah-pisah kula wa talimulan tegese ngumpulaken Tuhan biha kelawan rahmah syaksi ing perkara kang pisah-pisah saking kula wa taruddulan balekaken Tuhan biya kelawan rahmah ulfati ing kasenengan utawa kebungan kula wa tasluhulan bagusaken sapa Tuhan biya kelawan rahmah dini ing agama kula wa tahfazulan ngreksa Tuhan biya kelawan rahmah ghaibi ing batin kula. Donga nyangoni Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, mugi panjenengan purun paring karahmatan, paring kawelasan dhateng pribadi kula sing kanthi rahmat menika, yang dengan rahmat itu, kawelasan itu kula saged pikantuk pituduh ati kula. Perkara sing pecah-pecah, pisah-pisah dari saya mudah-mudahan bisa terkumpul lagi. Mungkin ada temennya yang dulu baik, akrab, akhirnya kemudian menjadi berpisah, agak renggang hubungannya. Doa jawab, muga-muga ikut dikumpul nih meneh karo Gusti Allah. Donga mudah-mudahan bondo kita, mungkin harta kita berserakan entah itu kemana, nggak tahu. Dulu banyak atau moro-moro kemudian hilang semuanya, hancur kabeh. Mudah-mudahan itu kema Allah kemudian dikumpulkan lagi. Nah itu banyak manfaat doa seperti itu. Mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan rahmat tersebut, ya, wa taruddu biha ulfati, kebahagiaan yang mungkin dulu telah hilang dari kita mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah, ya. Kemudian agama kita diperbaiki oleh Allah,
batin kita, apa yang terbesit di dalam hati kita ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ya awal dari kesalahan, kemaksiatan dan lain sebagainya itu diawali dengan hati yang kotor itu. Oleh karena hati kita seringkali ngunek-ngunek Allah, jadi ngunek-ngunek Allah terbesit dalam hati kita rasa yang tidak baik. Nah, itu adalah awal dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan itu semuanya diperbaiki oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah yang bisa merubah itu semua. Tentu dengan usaha yang kita lakukan. Jadi ya usaha nenek ndonga, kemudian kepasrahan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfa'ulan luhuraken tuan biya kelawan rahmat syahidi ing zahir kula minta. Mudah-mudahan zahir kita ini diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Orang memandang kita tidak benci tetapi memandang kita dengan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan penghormatan, menghargai kita dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ini. Wa tusakilan nucaaken tuan biya kelawan rahmah amali ing amal kula wa tabiyadulan mutihaken tuan biya kelawan rahmah wajhi ing wajah kula wa tulhimunilan marwaken tuan ing kula biya kelawan rahmah rusdi ing bagus setingkah wa takdilan nekaaken tuan li maring kula biya kelawan rahmah hajati ing hajat kula wa ta'simunilan ngrekso tuan ing kula biya kelawan rahmah mingkul lisuin saking saben-saben kealanan. Dadi njaluk nyangoni Gusti Allah muga-muga disucekne ngamal kula jenengan, ngamale awake dhewe kabeh digawe apik karo Gusti Allah. Ngamal kula jenengan niku soalé nopo sing iso nyucekne, yang bisa mensucikan amal perbuatan kita itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disucikan dari apa? Dari syirik. Kadang kita itu sholat tapi di dalam sholat kita masih ada syiriknya. Kadang kita itu zakat tapi di dalam zakatnya kita masih kecampuran dengan syirik. Syirik khafi, ngroso iso sholat, ngroso iso zakat, ngroso iso sedekah, ngroso iso poso. Ini kalau bahasa tasawuf itu nanti masuk ke dalam syirik yang syiriknya itu masih khafi. Jadi mudah-mudahan disucikan oleh Allah sehingga rasa keakuan itu tidak ada. Jadi kita sadar bahwa yang menjalankan kita itu adalah Allah, yang membuat kita bisa sholat itu Allah. Ya, yang membuat kita bisa sholat Allah, yang menjalankan kita Allah. Tapi itu terniati, jangan kemudian dilahirkan sehingga repot. Jadi ini rakaru-karu maneh. Waktu sakit dibersihkan ngamal kita dari riya, sum'ah, ujub, takabur dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit itu amal kita dibersihkan dari Allah. Dari apa? Misalkan dari hal-hal yang buruk, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian minta kepada Allah, mudah-mudahan wajah kita nanti diputihkan oleh Allah, diberi sinar oleh Allah, sehingga enggak pereng wajahnya ketika kita nanti dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mohon kepada Allah. Watul himuni biar rusti, mohon mudah-mudahan ditunjukkan kepada Allah mana sing apik, endi sing apik, kudune sing dilakoni sing piye, mudah-mudahan ditunjukkan oleh Allah. Wa ta'simuni biha min kulli su', ya Allah jagalah diriku dari segala sesuatu perbuatan yang buruk. Allahumma du Gusti Allah ini temen setune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan imanan ing iman khalisan kang murni apa iman da iman ing dalem selawasi yubasyiru kang nyampuri apa imanan khalison qalbi ing ati kula wa yakinan lan ing keyakinan sotikon kang temen apa yakin utawa bener apa yakin hatta alama sehingga ngeruh sapa kula ana ing temen setune kelakuan iku yusi bani ora bakal ngenani ing ingsun apa ilama kejaba perkara katap tau kang mesti sapa tuan ing ma ala alayya ing atase ingsun wa radini lan mugi ngridani tuan ing kula bima kelawan perkara kosam tahu kang andum tuan ing mali maring kula. Allahumma duh Gusti Allah ini temen sedune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan imanan ing iman sodik rahmatan ing kawelasan analu kang merkoleh sapa kula biya kelawan rahmah syarafa karomatika ing mulyane
kemuliaan antuan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Allahumma du Gusti Allah ini temen sedune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan al fauza ing kebejan indalika ing dalem nalikane tetemu tuan wasabra lan ing kesabaran indal qadai ing dalem nalikane tumekane pepesten wa manazil syuhada ilan nyuwun ing pira-pira pangkate pira-pira wong kang mati syahid wa aisya suada ilan uripe pira-pira wong kang bejo wan nasra lan pitulung alal a'dai ing atase pira-pira musuh wa murafaqatal anbiya'i lan nyuwun kekancan pira-pira nabi. Mohon kepada Allah, ya Allah, ini as'aluka imanan shadiqan. Aku mohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah supaya Engkau memberikan iman yang murni, iman yang bersih, tidak tercampur dengan syirik lagi. Ya, imanan khalisan yubashiru qalban, yang yubashiru qalbi, yang memenuhi hati kita senantiasa dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Wa yakinan shadiqan, keyakinan yang betul-betul kepada Allah. Laisa ba'dahu laisa imanan shadiqan wa yakinan laisa ba'dahu kufrun, yang setelah itu tidak ada kekufuran. Ya. Wa yakinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni, ya, meloncat itu tadi keliru. Hatta a'lama annahu la yusibuni, sampai kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menimpa kita, baik itu madarat maupun manfaat, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Waradini bima qasam tahu, semoga kita diberikan keridhaan oleh Allah atas apa yang telah dibagikannya kepada kita, timbang rela. Didadekno wong sugih ya alhamdulillah, wong bejo ya alhamdulillah, melarat ya alhamdulillah. Senantiasa bisa seperti itu. Lagi angel lagi kelase poro-poro arifin, kelase wong-wong sing padha imane kuatnya bani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya mursalin yo ngono kuwi. Jadi iman sing benar-benar seperti itu ditempatkan dimanapun dia berada, dia senantiasa syukur kepada Allah. Beda dengan kita yang awam ini, kadang diuji sedikit gitu ya sama Allah, kita sudah mengeluhnya luar biasa. Kepailan sedikit, misalkan rezeki gak enek sedino rong dino atau telung dino seminggu, wah masya Allah sambate luar biasa. Loro sedino rong dino sambate luar biasa. Padahal sehat bertahun-tahun, rezeki lancar bertahun-tahun, dia nggak kroso oleh syukurnya ke Gusti Allah lah. Ini kita mohon kepada Allah. Was'aluka rahmatan analu biya syarafa karamatik. Mohon kepada Allah kamelasani Gusti Allah, muga-muga kelan kelasani Gusti Allah kula jenengan diparingi kamulyan, ya, mulyani kamulyan saka ngeso dalam Gusti Allah ing dalam dunya ing dalam akhirat. Nek dunya ni dadi wong sing mulya, nek akhirat dadi wong sing mulya. Allahumma inni as'alukal fauza 'indal liqa, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah supaya Engkau memberikan kepadaku keberuntungan ketika aku berjumpa denganmu besok yaumul qiyamah. Kita semuanya bertemu dengan Allah. Atau al-dal liqa ini bisa juga ketika kita mati. Pas mati mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa mati dengan husnul khotimah. Diberikan kesabaran ketika takdirnya Allah, qadha'i Allah itu sampai kepada kita. Mohon mudah-mudahan kita diberikan kedudukan sebagaimana kedudukannya para syuhada, kehidupannya orang-orang yang beruntung dan mendapatkan pertolongan dari para musuh-musuh kalau seandainya ada yang memusuhi kita, dan juga mudah-mudahan senantiasa diikut sertakan bersama dengan golongan para anbiya dan mursalin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan adab ini ketika kita mau masuk masjid, dan mudah-mudahan kita tergolong golongan orang-orang yang nanti beruntung di dunia, beruntung di akhirat, dan ketika menghadap kepada Allah, mudah-mudahan menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa iman dan shadiqan, iman yang betul-betul murni benar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.